Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tokoh Kita dan kita masih berbincang bersama Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Isran Nur. Baik, Pak Isran, tadi kita lanjutkan perbincangan, salah satunya mengenai ataupun yang saat ini masih hangat gitu Pak, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Kalau kita boleh berkaca ke negara-negara lain seperti Malaysia memang sudah juga memindahkan ibu kotanya, Amerika Serikat yang sudah memindahkan ibu kotanya. Kira-kira akan berdampak positif kah Pak dengan rencana pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini? Saya kira pastilah positif itu. Dan kita itu kalah cepat dengan Malaysia. Umur kita merdeka kan lebih dulu daripada Malaysia. Ya. Nah, ternyata Malaysia berhasil ya memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kemudian kalau Amerika Serikat sih dari New York ke Washington itu kan sudah lama. Betul. Itu tahun abad ke-18 kalau nggak salah. Itu tahun 17 sekian gitulah. Nah, kemudian seperti Australia. Australia itu kan ibu kotanya kan kawasan kecil. Dan itu kawasan yang dulu kegiatan tambang itu Canberra. Nah, itu sekarang itu kan bagus. Jadi kalau Canberra itu saya mimpikan kayak Canberra itu di bangunan itu berada di antara semak belukar dan hijauan gitu. Bagus banget. Dan itu kan arsiteknya dulu orang Yahudi dulu. Walter Burley Griffin ya. Nah, mudah-mudahan ini juga harus lebih bagus karena kondisi Kalimantan itu adalah merupakan paru-paru dunia. Banyak hutan tropik humida. Hutan hujan. Nah, kita mau bangun juga supaya ciri khas daripada ibu kota itu menggambarkan kawasan seperti itu. Jadi keberhasilan itu menjadikan sebuah pelajaran, referensi bagi pemerintah Indonesia, bagi rakyat Indonesia untuk bisa merealisasikan pembangunan dan pemindahan ibu kota itu. Kan bukan hanya Malaysia, bukan hanya Amerika Serikat, bukan hanya Australia, bukan hanya Brasil. Kemudian di negara-negara Afrika itu banyak yang memindahkan ibu kota. Nah, itu kan baru negara-negara yang baru berdiri itu. Bahkan Korea Selatan aja memindahkan ibu kotanya dari Seoul kemana itu. Nah, itu artinya bisa dikatakan kita sebuah pelajaran yang memang harus kita. Karena memang beban Jakarta, menurut hasil penelitian itu sudah terlalu berat. Beban Jakarta itu. Jadi memang saat ini waktu yang tepat untuk meringankan beban itu Jakarta. Jadi meringankan bebannya. Dan sekaligus membuat sebuah keadilan wilayah. Baik. Jadi selama ini kegiatan pembangunan itu lebih banyak di Jakarta, di Indonesia bagian Barat. Nah udah sekali-sekali ke Indonesia Timur, Indonesia gitu, Tengah Pak, ke Timur. Itu pasti berdampak. Orang dari Papua mau kayak ibu kota nantinya lebih dekat, sekitar 3,5 jam paling lama, tidak lagi 5 jam. Ya kan? Orang dari Aceh mau ke sini ke ibu kota itu juga tidak jauh sekitar juga. 3,5 jam, kan begitu. Betul. Nah dari paling ujung Manado juga begitu 1 jam 3/4. Ke Balikpapan. Dari Jakarta ke Balikpapan juga 1 jam 3/4. Berarti memang sebenarnya lokasi sangat strategis, udah, Pak. Itu. Bagi kita itu kebetulan, bagi Allah sudah by design. Gitu. Sudah by design, Pak ya. Baik, berarti bisa dikatakan kita belum terlambat lah Pak ya untuk memindahkan sebenarnya. Ya, better late than never. Oke, siap. Nah ini kalau kita membicarakan juga ekonomi di wilayah, tidak hanya di Kalimantan Timur, seperti Pak Isran katakan, wilayah-wilayah terdampak lainnya di sekitaran Kalimantan juga akan sangat besar. Salah satunya mungkin usaha mikro menengah, Pak. Nantinya akan berkembangkah? Yang namanya kegiatan-kegiatan seperti itu pasti kehidupan masyarakat yang menyentuh paling dasar itu adalah ya ekonomi menengah itu. Betul. Karena itu yang paling banyak komunitas kita berada di sana, pasti itu akan terkait. Orang buka warung, ya kan, buka-buka misalnya kegiatan bengkel. Pastilah di mana orang jumlah penduduk banyak, pasti kan jasa itu diperlukan.
macam-macam lah itu. Dan itu bukan hanya, kembali lagi saya jelaskan, bukan hanya manfaat itu dirasakan masyarakat yang ada di dan di sekitar ibu kota, tapi juga itu termasuk provinsi lain, se-Kalimantan, provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Karena itu adalah suplai bahan baku bangunan yang terkenal kualitasnya itu, batu Palu itu, pasir Palu. Artinya akan memberikan dampak yang luar biasa. Baik. Ya. Dan nantinya masyarakat yang memang saat ini sudah ada ataupun melakukan ekonomi di sana semakin berkembang lagi. Dan sebenarnya di Kalimantan Timur sendiri UMKM saat ini kondisinya seperti apa? Ya, berjalan seperti biasa lah, seperti biasa. Baik. Ya, ada yang berkembang, ada yang setengah berkembang, ada yang belum berkembang, ada yang ya gagal berkembang. Adalah itu, wajar lah itu. Betul. Dalam sebuah kehidupan dari setiap strata pasti akan tidak flat, tapi dia pasti Ada naik turunnya. Pak, ada ya. naik turunnya. Dan pasti nanti ketika memang sudah memang terjadi menjadi ibu kota, pasti UMKM pun akan lebih disorot. Otomatis itu, otomatis itu. Baik. Nah ini kan selain disorot ekonominya, gubernur juga pasti kan akan menjadi sorotan nih Pak. Biasanya ibu kota, gubernurnya akan menjadi sorotan sendiri. Nah, itu belum tentu. Nah kira-kira gimana nih Pak? Itu belum tentu. Ya kan. Nah, orang kampung. Tapi kan secara nggak langsung kayak kita tahu kalau di ibu kota pasti akan menjadi sorotan. Kira-kira Pak Isran sendiri siap nggak sih Pak menjadi sorotan publik? Kalau itu nggak ada pilihan. Mau siap, nggak siap kan pasti tidak Harus siap. bisa dihindari. Ya enggak lah, enggak usah disorot-soroti. Kalian aja itu mau nyebut mau disoroti. Tapi kan pasti kan akan ada ya pemberitaan lah Pak pasti nanti kan. Nah, berarti dengan segala macam pemberitaan yang ada sudah siap untuk segala hal. Ya, itu kerjaan kalian kan. Bagaimana membuat berita kan. Itu urusan kalian lah itu. Oke. Nah, Pak Tidak Isran ikut campur aku urusan itu. tidak ikut campur. Tapi sudah siap kalau sudah media mempertanyakan sesuatu sudah siap lah Pak ya. Ya kalau ditanya dijawab sebisanya. Itu aja. Nah, Kalau nggak bisa ya diam aja. Oh, kalau nggak bisa diam aja, karena diam lebih baik biasanya Pak ya. Iya. Diam itu emas gitu. Oke, siap. Nah, ini mungkin terakhir Pak, mungkin gambaran juga ke masyarakat. Apakah nantinya seperti di awal tadi Pak Isran mengatakan Jakarta akan tetap jadi ekonomi dan Kalimantan Timur hanya menjadi pusat pemerintahan. Bisa digambarkan sedikit Pak antara Jakarta dan Kalimantan Timur ini akan seperti apa nantinya? Nah, tapi saya kira perubahan dari kegiatan pusat bisnis ya, pusat perdagangan, ya, pusat jasa, Jakarta tidak akan banyak berubah. Mungkin akan lebih lagi, lebih berkembang lagi. Ya. Saya kira begitu. Tapi kalau Kalimantan Timur jadi ibu kota pasti ada dampaknya lah. Ya, karena memang penataan itu harus ditata untuk jangka panjang, jadi tidak sesaat. Jadi mungkin bagaimana 100 tahun ke depan. Itu kondisinya jangan terlalu banyak berubah. Makanya penduduk tidak semua orang bisa masuk ke dalam kawasan areal situ. Betul. Supaya bisa dijaga terus stabilitas daripada pergerakan masyarakatnya. Baik. Tapi kalau di luar daripada itu, misalnya kota penyangga tadi, Samarinda, Balikpapan, Tenggarong, kemudian Penajam sendiri. Nah itu tidak ada masalah. Baik. Itu kan nanti sebagai kawasan yang nanti akan berinteraksi terhadap kegiatan dampak perekonomian tadi. Baik. Jadi secara keseluruhan Kalimantan Timur di sini Pak Isran Nur sudah siap untuk ibu kota negara, insya Allah di Kalimantan Timur, kalau lebih begitu Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Isran Nur telah berbincang bersama kami dalam program Talk Kita. Dan pemirsa, akhir kata saya Arif Farhan pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.